Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Puja Lestari. Saya mahasiswi semester 3 Bimbingan dan Konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi perkembangan. Jadi apa sih psikologi perkembangan itu? Jadi, sebelum kita mengetahui arti dari psikologi perkembangan, di sini saya membagi 3 pengertian. Yang pertama yaitu psikologi, yang kedua itu perkembangan, dan yang ketiga itu pertumbuhan. Kenapa ada pertumbuhan? Karena pertumbuhan dan perkembangan itu artinya berbeda. Jadi, saya ingin memberitahu kepada teman-teman apa sih perbedaan di antara keduanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga tersebut. Yang pertama itu psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Jadi maksudnya itu, psikologi ini adalah ilmu pengetahuan yang isinya itu tentang perilaku dan proses mental seseorang. Yang kedua itu ada perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif sehingga menjadi sempurna atau matang. Maksudnya di sini adalah seperti bayi yang dia masih belum bisa berpikir, kemudian dengan berjalannya waktu dia menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian dewasa tersebut yang menjadikan pikirannya itu lebih matang. Dan yang ketiga itu ada pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses perubahan ukuran fisik dan biologis yang bersifat kuantitatif. Maksudnya di sini adalah proses perubahan ukuran. Kita bisa ambil contoh, ada seseorang yang tingginya awalnya hanya 140, dengan berjalannya waktu tinggi tersebut bisa bertambah dan bisa menetap. Nah, sekarang kita sudah masuk ke arti psikologi perkembangannya. Jadi, psikologi perkembangan adalah suatu ilmu psikologi yang membahas tentang masalah-masalah perkembangan manusia mulai dari usia awal hingga usia akhir. Di sini maksudnya adalah psikologi perkembangan adalah ilmu yang membahas tentang masalah-masalah atau pertumbuhan perkembangan manusia dari bayi hingga wafat. Baik, sekarang kita masuk ke manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Baik, di sini ada 3 manfaat kita mempelajari psikologi perkembangan. Yang pertama adalah untuk memahami pertumbuhan dan perkembangan seorang anak di setiap fase perkembangannya. Jadi maksudnya adalah kita bisa melihat secara langsung bagaimana pertumbuhan dan perkembangan seorang anak karena setiap fase perkembangan seorang anak tentunya berbeda-beda. Baik, masuk ke manfaat kedua, yaitu mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang selaras dengan perkembangannya. Maksudnya adalah kita belajar psikologi perkembangan ini untuk mengarahkan mereka berperilaku sesuai dengan usianya. Contohnya itu seperti seorang remaja. Kan banyak di luaran sana remaja yang sudah berperilaku tidak wajar, maksudnya tidak sesuai dengan umurnya gitu. Jadi di sini manfaatnya adalah kita mengarahkan mereka untuk berperilaku yang sesuai dengan umurnya. Baik, masuk manfaat yang ketiga adalah memahami dan memberikan bimbingan yang sejalan dengan taraf perkembangannya. Jadi di sini kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka yang sedang berproses dalam perkembangannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kognitif. Apa sih perkembangan kognitif itu? Perkembangan kognitif adalah perkembangan atau proses berpikirnya seseorang. Semakin ia bertambah usia, maka pikirannya pun akan menjadi lebih matang. Baik, di sini perkembangan kognitif terbagi menjadi 4 fase.
Yang pertama yaitu fase sensori motorik, di mana ia baru lahir hingga sampai 2 tahun. Di sini maksudnya adalah bayi belum bisa membedakan yang baik dan benar dan ia belum bisa bersatu dengan lingkungannya. Baik, masuk ke fase kedua yaitu fase praoperasional, yaitu dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Di mana di sini anak sudah bisa membedakan warna, membedakan yang baik dan benar, dan ia sudah bisa bersatu dengan lingkungannya. Baik, masuk ke fase ketiga yaitu fase operasional konkret. Dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Di sini anak sedang mencari jati dirinya dia, namun dia tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi. Lanjut ke fase terakhir yaitu fase operasional formal dari umur 11 tahun sampai menuju dewasa. Di sini bisa dibilang sudah matang pemikirannya karena mereka sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada, bisa mengambil keputusan, dan bisa berbagi cerita kepada seseorang yang dia percaya. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu perkembangan moral. Menurut Kalber, perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya itu sendiri. Jadi maksudnya adalah kita bisa melihat moral seseorang itu dari perkembangan dan pertumbuhannya sejak ia kecil. Jadi makin perkembangannya itu bagus, maka moralnya akan bagus. Dan kebalikan, jika moral dalam perkembangan ia sejak dini itu sudah tidak baik, maka untuk kedepannya pun juga tidak baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching.